Halo semua sport lovers dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Dava bisa menjumpai kalian untuk memberikan informasi terbaru seputar dunia olahraga. Dan langsung saja kita awali dari Indonesia yang tidak bisa mengibarkan bendera merah putih pada Thomas Cup 2020. Indonesia menjadi juara Thomas Cup setelah mengalahkan Cina 3-0. Namun di podium, Hendra Setiawan dan kawan-kawan tidak bisa melihat bendera merah putih berkibar. Hal tersebut terjadi karena ada alasan yang melatar belakangi Indonesia yang tidak bisa mengibarkan bendera merah putih di Thomas Cup 2020. Pelanggaran pengibaran bendera merah putih di ajang kejuaraan bulu tangkis bergu putra merupakan sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau WADA. Pada 7 Oktober 2021, WADA menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak patuh dalam menerapkan program uji doping. Lantaran tak mematuhi program tersebut, muncul 3 sanksi dari WADA. Selain pelanggaran pengibaran bendera di berbagai ajang olahraga selain Olimpiade, Indonesia juga disebut tidak memenuhi syarat menjadi tuan rumah dalam kejuaraan tingkat regional, kontinental, ataupun dunia. Sebelum final Thomas Cup 2020, Kepala Bidang Luar Negeri PPPBSI Bambang Rodianto melalui Kepala Bidang Humas dan Media PBSI, Broto Happy menyebut tidak ada nih bendera merah putih jika Indonesia menjadi juara. Akan tetapi, bendera diganti dengan logo PBSI. Pada malam penyerahan piala, seusai laga final melawan Cina yang berakhir dengan 3-0, pemain serta pelatih Indonesia menerima medali dan piala tanpa berkibarnya bendera merah putih. Masuk ke berita kedua, Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan dalam laga uji coba kontra Tajikistan. Sempat tertinggal, namun Garuda Muda menang 2-1. Pertandingan uji coba ini berlangsung di Stadion Central Republikan Dunsanbi, Tajikistan, Selasa 19 Oktober 2021. Sayangnya nih, laga di uji coba ini tidak disiarkan sama sekali karena pelatih Shin Tae-yong meminta tertutup. Baru 5 menit pertandingan berjalan, gawang Indonesia yang dikawal oleh Hernando Ari sudah kebobolan saat Servoni Mabatsov mencatatkan namanya di papan skor. Tertinggal 1-0, Indonesia berupaya membalas dan menekan langsung pertahanan Tajikistan. Kombinasi Ramai Rumaikik dan Pratama Arhan di sektor sayap membuat Tajikistan kerepotan. Indonesia akhirnya bisa menyamakan skor di menit ke-35 lewat Hanis Sakhara. Witan Sulaiman menusuk dan memberikan umpan terukur yang diteruskan Hanis lewat tembakan keras yang menjebol gawang Tajikistan. Gol itu membuat Indonesia makin bernafsu untuk mencari gol yang lain. Tapi, babak pertama berakhir dengan 1-1. Tajikistan dan Indonesia saling bertukar serangan di babak kedua. Pada menit ke-63, Indonesia berbalik unggul dengan skor 2-1 lewat Bagus Kavi. Witan lagi-lagi menjadi pencetak asis setelah bola sodorannya diteruskan ke Bagus untuk menjadi sebuah gol kemenangan. Hingga akhir pertandingan, skor 2-1 bertahan untuk kemenangan Indonesia. Setelah ini, Indonesia juga akan melawan Timnas Nepal U23 pada 22 Oktober di stadion yang sama. Ini jadi laga persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2022 Grup G. Mereka hanya akan menghadapi Australia setelah 2 tim lainnya, Brunei Darussalam serta Cina, mengundurkan diri. Terjadi hampir tadi, lagi-lagi tidak sempurna pemirsa. Carlos Fortes masuk pemirsa, luar biasa. Carlos Fortes tidak disangka-sangka mendapatkan semua umpan dan langsung memberikan semua. Lanjut ke berita ketiga, Persija Jakarta harus menerima hasil yang kurang bagus di laga pertama seri kedua Liga 1 2021. Menghadapi Arema FC di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu 18 Oktober 2021, Persija menyerah dengan skor 1-0. Gol kemenangan Arema FC dicetak oleh Carlos Fortes pada menit ke-33. Dalam hal ini, tak sedikit nih yang mempertanyakan keputusan pelatih Persija, Angelo Alessio, terkait susunan pemain yang diturunkan. Angelo dinilai kurang tepat karena mengandalkan pemain muda terlebih dalam laga yang cukup berat melawan Arema FC. Namun, pelatih asal Italia ini langsung memberikan penjelasannya. Menurutnya, kekalahan timnya dari Arema FC bukan salah pemain mudanya.
Berita terakhir datang dari Pekan Olahraga Nasional Papua 2021. Dilihat dari klasmen akhir perolehan medali, Jawa Barat dapat dipastikan sukses mempertahankan gelar juara umum. Sementara DKI Jakarta menempati posisi runner-up. Jawa Barat yang juga juara umum di PON 2016 menjadi yang terbanyak memperoleh medali emas di tahun ini. Provinsi ini mendapatkan 133 medali emas, 105 medali perak, dan 115 perunggu dari total keseluruhan 353 medali. Sementara posisi kedua ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan perolehan 110 medali emas, 105 medali perak, dan 116 medali perunggu dan total keseluruhan sejumlah 301 medali. Uniknya nih, Jakarta menduduki peringkat ini di saat-saat terakhir karena sukses menyalip Jawa Timur yang kini berakhir di peringkat ketiga. DKI Jakarta sampai pada Kamis 14 Oktober 2021 memperoleh sebanyak 109 medali emas sehingga Jatim masih berada di atasnya. Namun, medali ke-110 mereka didapat dari pertandingan final bola basket 3x3 putra yang digelar pada malam hari. Sekian informasi olahraga yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di informasi terupdate lainnya. Salam Sport Love.